Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang bioekologi moluska dan krustase yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nurata Fauzia atau saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada Kori Anissa sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Yuli Sumiati sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat ada Luciani sebagai pemateri keempat atau terakhir. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Materi yang pertama yaitu morfologi dan klasifikasi dari kepiting bakau. Kedua, penyebaran, habitat, serta daur hidup kepiting bakau. Ketiga, klasifikasi dan morfologi dari gastropoda dan bivalvia. Dan materi yang terakhir yaitu penyebaran, habitat, serta daur hidup gastropoda dan bivalvia. Yang selanjutnya pemaparan materi pertama ada morfologi dari kepiting bakau yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan yang hidup di perairan pantai, khususnya di hutan-hutan bakau atau mangrove. Kepiting bakau hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Karena rasanya yang lezat, kepiting bakau banyak digemari oleh konsumen domestik dan mancanegara, sehingga kepiting bakau menjadi salah satu komoditas ekspor yang bernilai ekonomis. Berikut adalah bagian-bagian dari kepiting bakau. Kepiting bakau mempunyai 3 pasang kaki buat jalan atau periobot dan sepasang kaki renang atau pleobot, juga capit. Capit kepiting bakau sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada dactylus, ada propondus, ada carpus, dan merus. Terus ada bagian abdomen kepiting. Abdomen kepiting bisa kita jadikan acuan untuk membedakan jenis kelamin kepiting. Kalau kepitingnya berjenis kelamin jantan, maka bentuk abdomennya lancip. Kalau kepitingnya berjenis kelamin betina, abdomennya agak membulat, karena abdomen yang membulat itu digunakan untuk menyimpan telur. Yang selanjutnya ada manfaat dari kepiting bakau. Kepiting bakau dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tempat kepiting ini tinggal, yaitu di daerah bakau atau mangrove. Daun yang dimakan kepiting ini akan cepat terurai dibandingkan daun yang tidak dimakan. Selain itu, jika dikonsumsi dapat meningkatkan energi dan stamina, mempercepat penyembuhan luka, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini adalah peta persebaran kepiting bakau di Indonesia. Di antaranya ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan juga ada di Papua. Kemudian ada klasifikasi dari kepiting bakau. Kepiting bakau termasuk kingdom Animalia karena kepiting termasuk hewan, dan filumnya arthropoda. Kenapa dikatakan arthropoda? Karena kepiting bakau bersegmen atau berkaki luas. Subfilumnya itu krustase karena memiliki cangkang yang keras. Kelasnya Melapostraka karena dia termasuk krustase yang tinggi atau berukuran besar. Ordonya Decapoda, artinya deka 10 dan poda itu kaki, jadi mempunyai 10 kaki. 10 kaki itu dibagi menjadi sepasang kaki renang, 3 pasang kaki jalan, dan 2 pasang capit. Familinya Fortunidae, genusnya Scylla, dan spesiesnya Scylla serrata. Selanjutnya pada topik kedua tentang penyebaran, habitat, serta daur hidup kepiting bakau. Nah, di sini ada penyebaran kepiting bakau. Kepiting bakau sendiri habitat hidup di daerah pantai dengan vegetasi bakau di sekitar muara sungai. Menurut Mosa dan kawan-kawan, pada tahun 1985, penyebaran kepiting bakau ini terdapat di daerah pantai barat Afrika Selatan, Madagaskar, India, Sri Lanka, Asia Tenggara, Kepulauan Hawaii. Sedangkan di sebelah utara itu ada di daerah Jepang bagian selatan, pantai utara Australia, dan pantai barat Amerika bagian selatan. Nah, berikut peta persebaran kepiting bakau yang berada di Indonesia. Dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Nah, kepiting bakau yang sudah dewasa dan mengandung telur terdapat di daerah laut dekat pantai yang merupakan tempat melakukan perkawinan. Selain itu, kepiting bakau banyak dijumpai berkembang biak di daerah pertambakan dan hutan bakau yang berair tak terlalu dangkal, sekitar lebih dari 0,5 meter.
Berikutnya, habitat kepiting bakau itu berada di daerah perairan payau berlumpur di sepanjang garis pantai yang ditanami pohon bakau. Nah, habitat kepiting bakau ini di daerah Kabupaten Indramayu terdapat dua jenis, yaitu Scela paramamousain dan Scela olivacea. Sedangkan di hutan mangrove Sancang, daerah Kabupaten Garut, itu terdapat tiga jenis, yaitu Scela serrata, Scela tanquaberica, Scela olivacea. Nah, hutan mangrove itu kan di dekat pantai didominasi oleh kepiting Avicennia sp dan Rhizopora sp. Sedangkan yang jauh dari pantai itu ada spesies Bruguera sp dan Rhizopora sp. Nah, selanjutnya di sini ada daur hidup dari kepiting bakau. Fase pertama disebut dengan fase larva zoea. Fase ini berlangsung proses pergantian kulit atau yang disebut molting selama 3-4 hari. Pada stadium ini, larva sangat peka terhadap perubahan lingkungan, terutama kadar garam dan suhu air. Di fase selanjutnya, fase kedua, atau disebut fase megalops, fase ini larva masih mengalami proses molting, tapi relatif lebih lama, dalam waktu sekitar 15 hari. Nah, setiap molting, tubuh kepiting akan mengalami pertambahan besar, sekitar 1/3 kali ukuran semula. Daur hidup yang selanjutnya itu fase ketiga, ada fase kepiting muda. Di sini kepiting dapat terus bertambah besar. Kemudian fase keempat, fase kepiting dewasa. Pada fase ini kepiting mengalami perbesaran tubuh. Carapax juga bertambah lebar sekitar 5-10 mm. Nah, pada kepiting dewasa saat berumur 15 bulan dapat memiliki lebar carapax sebesar 17 cm. Dan beratnya sebesar 200 gram. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi tentang biologi gastropoda dan bivalvia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biologi gastropoda dan bivalvia. Di sini ada 4 subbuku pembahasan, yaitu morfologi gastropoda, klasifikasi gastropoda, morfologi bivalvia, dan klasifikasi bivalvia. Morfologi gastropoda terwujud di dalam morfologi cangkangnya. Sebagian besar cangkangnya terbuat dari bahan kalsium karbonat yang pada bagian luarnya dilapisi periostrakum serta zat tanduk. Apabila cangkang gastropoda yang berputar ke arah belakang searah dengan jarum jam, maka dikenal dengan sebutan dextral, dan sebaliknya apabila cangkang tersebut berputar berlawanan arah jarum jam disebut dengan sinistral. Siput-siput gastropoda yang hidup di laut umumnya berbentuk dextral serta juga sedikit sekali ditemukan di dalam bentuk sinistral. Dapat kita lihat morfologi cangkang gastropoda dalam gambar tersebut, di mana dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu spire dan juga body worm. Pada spire ini itu terdiri dari ujung posterior dan ada sutures yang garis-garis ini, kemudian bagian ini lekukan satu lekuk, kemudian lekuk yang ini, kemudian lekuk yang ini juga, itu disebutnya sebagai wall. Kemudian ini ada garis-garis spiral, ada operculum, kemudian posterior kanal, ini bagian anteriornya, ini anterior kanal, columella, columella juga, aperture, outer lip, dan sebagainya. Tentu
saja untuk morfologi ini menyesuaikan dengan bentuk cangkang berbagai jenis gastropoda, jadi akan berbeda-beda seperti itu. Kemudian anatomi gastropoda, di sini diambil contoh anatomi dari siput jenis Acantinofulica. Di sini ada keterangannya, nomor 1 itu cangkang, hati, paru-paru, kemudian selanjutnya sampai nomor 24 adalah vas perforan. Lanjut pada klasifikasi gastropoda menurut Paul Bourse, di mana klasifikasi ini didasarkan pada ada atau tidaknya insang. Jadi dalam klasifikasi ini gastropoda diklasifikasikan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prosobriantia, ordo Opistobranchia, dan juga ordo Pulmonata. Ordo Prosobriantia ini yang tidak mempunyai insang dibagi menjadi 2 subordo, yaitu Aspidobranchia dan Pectinibranchia. Subordo Aspidobranchia ini merupakan gastropoda primitif yang mempunyai 2 insang, 2 auricle, dan 2 nefridia. Sedangkan subordo Pectinibranchia memiliki 1 auricle, 1 insang, dan 1 nefridia. Ordo selanjutnya adalah ordo Opistobranchia. Ordo ini ada yang memiliki insang dan ada pula yang tidak memiliki insang. Dibagi menjadi 2 subordo, yaitu subordo Tectibranchia dan subordo Nudibranchia. Subordo Tectibranchia mempunyai insang yang terletak pada rongga mantel, sedangkan subordo Nudibranchia hidupnya di laut. Ada yang mempunyai insang dan ada yang tidak mempunyai insang. Ordo Pulmonata, yaitu yang tidak mempunyai insang, dibagi ke dalam 2 subordo, yaitu Basomatophora dan Stylomatophora. Di sini adalah contoh-contoh spesies yang termasuk ke dalam ordo Prosobranchia, subordo Aspidobranchia. Ada Acme testudinalis, kemudian Holiotis rufescens, Trucus niloticus, dan Helicina orbiculata. Untuk subordo Pectinibranchia ada Crepidula fornicata, Littoria, Campyloma decisium, Strombus gigas, Caronia nudifera, Cypraea annualis. Kemudian pada ordo Opistobranchia, subordo Tectibranchia ini contohnya adalah Haminia gelandiae dan Diacavolinia lonirostris. Kemudian untuk Opistobranchia subordo Nudibranchia ini khusus siput-siput yang ada di laut dan tidak memiliki cangkang. Contohnya di sini adalah Dendronotus albus, Archidoris mono, Montereyensis, Elysia mauria, dan Aeolidia papillosa. Untuk ordo Pulmonata, subordo Basomatophora, di sini contohnya ada Limnia stragnaria, Verissa paranilus, Planorbis trivoltis. Kemudian untuk ordo Pulmonata, subordo Stylomatophora, di sini ada Actinofulica, Anguisphera alternate, Limac maximus, dan Philomicus carolinensis. Sekarang kita beranjak ke morfologi Bivalvia. Hewan Bivalvia memiliki 2 kutub, bi artinya 2 dan valve artinya kutub, yang dihubungkan oleh semacam engsel sehingga disebut dengan Bivalvia. Kelas ini mempunyai 2 cangkok yang dapat membuka dan menutup dengan menggunakan otot aduktor dalam tubuhnya. Cangkang ini berfungsi untuk melindungi tubuh. Cangkang di bagian dorsal tebal dan di bagian ventral tipis.
Kepalanya tidak nampak dan kakinya berotot. Fungsi kaki untuk merayap dan menggali lumpur atau pasir. Dapat dilihat di sini gambar morfologi dari bivalvia. Ini merupakan umbo, kemudian ini ada kaki, lalu ada cup di bagian ini, ada sendi atau cup, lalu ada sipon. Sipon ini adalah cairan keluar masuknya air. Ini ada exuren dan ada infuren, jadi ada yang masuknya ini untuk lubang keluarnya ini. Kemudian mantelnya, dan ini bagian posterior. Kalau anterior yang depannya, ini posteriornya bagian ini. Nah, ini air lumpur katanya. Jadi hidupnya ini ada yang di air lumpur ataupun di pasir dan juga di air lumpur atau pasir. Kemudian kita akan membahas klasifikasi bivalvia. Klasifikasi bivalvia di sini saya menemukan 3 klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi bivalvia menurut French 1960, yaitu berdasarkan morfologi insang. Lalu nanti klasifikasi bivalvia menurut Newell 1965. Dan yang ketiga adalah klasifikasi bivalvia menurut Doumens tahun 1991. Sekarang kita akan membahas yang klasifikasi bivalvia menurut French 1960. Dan ini juga saya menjelaskan contoh-contoh genus-genus dari klasifikasi bivalvia menurut French 1960, karena untuk yang menurut Newell dan menurut Doumens itu saya kekurangan sumbernya. Baik, di sini klasifikasi bivalvia menurut French 1960 ini berdasarkan morfologi insangnya. Bivalvia di sini dibagi ke dalam 4 ordo. Yang pertama ada Protobranchia, kemudian ada Filibranchia, Lamellibranchia, dan Septibranchia. Protobranchia itu dibagi menjadi 2 famili, yaitu Nucellide dan Solinidae. Filibranchia dibagi menjadi 3 famili, yaitu Archidae dan Mytilide, Archidae, Mytilide, dan Pyctinidae. Lamellibranchia dibagi menjadi Nidae dan Ubionidae, sedangkan Septibranchia ini dibagi menjadi satu famili, yaitu Cuspidaeridae. Selanjutnya untuk klasifikasi bivalvia menurut Newell 1965 ini berdasarkan morfologi tubuhnya. Di sini dapat dilihat bagian klasifikasi. Newell ini membagi bivalvia menjadi 6 subclass. Yang pertama adalah Paleotaxodonta. Paleotaxodonta ini menurut French adalah Protobranchia. Ini ada 1 ordo, yaitu Nuculoida dengan genus Nucula dan Iodia. Kemudian untuk contoh-contohnya saya mohon maaf belum tidak saya sebutkan. Kemudian untuk Cryptodonta ini menurut French adalah Protobranchia. Ini ordonya Soleniada dan genus Solenia. Sedangkan Pteriomorphia ini menurut French adalah Filibranchia, dibagi menjadi 6 ordo, yaitu Arcoida, Mytiloida, Trigoioida, Pterioida, Limoida, dan Ostreoida. Kemudian Palaeoheterodonta ini menurut French adalah Lamellibranchia, dibagi menjadi 1 ordo, yaitu Uninoida. Kemudian subclass Heterodonta menurut French ini adalah Lamellibranchia, yang dibagi dalam 2 ordo, yaitu Phaneroida dan Myoida. Yang terakhir adalah subclass Anomalodesmata, yang menurut French adalah termasuk pada Lamellibranchia. Di sini ada 1 ordo, yaitu Polladomyoida dengan genus Poromua, Cupidaria, dan Andua. Klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi bivalvia menurut Doumens tahun 1991, di mana Doumens ini mengklasifikasikan bivalvia ke dalam 4 ordo, yaitu Protobranchia, Septibranchia, Filibranchia, dan Pseudolamellibranchia. Protobranchia ini dibagi menjadi 2 subordo, yaitu Soleniaceae dan Nuculaceae. Septibranchia dibagi ke dalam 1 subordo, yaitu Poromniaceae. Filibranchia dibagi ke dalam 2 subordo, yaitu Archaceae dan Mytilaceae.
Kemudian Pseudolamelibranchia dibagi ke dalam 4 subordo, yaitu Anomiaceae, Pactinaceae, Ostreaceae, dan Pteriaceae. Nah, sekarang di sini saya akan membahas satu persatu mengenai ordo pada Bivalvia dengan berdasarkan klasifikasi Prince 1965 yang didasarkan pada perbedaan insang. Protobranchia sebagian besar adalah bivalvia berukuran kecil dengan ensel biasanya terdiri dari banyak gigi kecil. Mereka berbeda dari bivalvia lain karena pulp labial besar mereka digunakan sebagai pakan deposit dan insang hanya digunakan untuk respirasi. Kebanyakan bivalvia itu menggunakan insangnya untuk filter feeding, tetapi protobranchia ini menggunakan insangnya hanya untuk respirasi. Ada 2 famili, yaitu Nuculidae dan Solimidae. Contoh dari famili Nuculidae adalah Nucula proxima. Kerang ini hidup di laut dangkal, ukuran cangkok sedang dan kosmopolitan. Kemudian untuk famili Solimidae, contohnya adalah Solemnia velum, bentuknya setengah bundar, semi silindris, ukuran cangkok sedang. Kemudian untuk ordo yang kedua itu Filibranchia, memiliki 2 pasang insang laminasi yang dibentuk dari filamen berbentuk V yang berbeda dengan sambungan antar muka yang tidak ada atau dibentuk oleh silia dan nonvaskuler yang saling terkait. Di sini ada contoh-contoh spesies yang termasuk ke dalam ordo Filibranchia. Ada Arisa vexata, Mytilus edulis, dan Pecten-Irradians. Ordo yang selanjutnya adalah Lamelibranchia. Terdapat di laut dan air tawar, insangnya berbentuk daun. Pada tepi sebelah menyebelah membentuk filamen, mempunyai sifon, berkaki besar, ensel cangkang heterodon. Ordo ini beranggotakan sebagian besar dari anggota Bivalvia. Di sini contohnya adalah Nuga arenaria dan Anodonta. Kemudian ordo yang terakhir adalah Septibranchia. Septibranchia ini tidak mempunyai insang. Di dalam mantel terdapat rongga-rongga horizontal membentuk 2 kamar. Contoh spesiesnya adalah Cuspidaria pellucida, mempunyai 2 cangkok yang kecil dan mempunyai sipon pendek. Baiklah, hanya sampai di sana untuk yang materi pembahasan biologi gastropoda dan Bivalvia. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri selanjutnya. Topik 4 yaitu tentang penyebaran, habitat, serta daur hidup gastropoda dan Bivalvia. Gastropoda berasal dari bahasa Yunani, gaster yang memiliki arti perut, podos yang memiliki arti kaki. Dikenal sebagai siput atau siput telanjang. Gastropoda termasuk kelas taksonomi di dalam filum Mollusca. Mollusca memiliki 2 anggota kelas terbesar, yaitu Bivalvia dan Gastropoda, dan memiliki bentuk tubuh dan ukuran cangkang yang berbeda. Gastropoda memiliki karakteristik cangkang tunggal dan berulir, sedangkan Bivalvia memiliki 2 cangkang yang berpautan pada dorsal. Habitatnya dari Gastropoda yaitu di lereng pasir lumpur. Bivalvia memiliki cara hidup dengan menggali, membenamkan dan merekatkan diri menggunakan alat perekat pada substrat. Keberadaan dan penyebaran keduanya dipengaruhi faktor biotik dan abiotik. Bivalvia dan Gastropoda mempunyai sifat menetap dan pergerakan yang terbatas, sehingga akan terkena dampak langsung dari perubahan lingkungan, tapi juga ada yang kurang mampu bertahan, sehingga tidak ditemukan di wilayah yang tercemar. Siklus hidup dari Mollusca ini sendiri yaitu siput bertelur, perkembangan embrio, kemudian telur menetas, sehingga jadi larva tropopor atau veliger, kemudian beberapa jenis yang melibatkan estivasi dan hibernasi,
kemudian menjadi siput muda jadi dewasa, dan perkawinan bisa fertilisasi eksternal atau fertilisasi internal. Gastropoda dan bivalvia dapat hidup mulai dari daratan, perairan tawar sampai lautan. Pada ekosistem lautan, umumnya menempati zona litoral. Jenis kerang banyak ditemui di dalam substrat dan gastropoda ditemukan sebagai epifauna dan fauna pohon. Salah satu ekosistem ini gastropoda dan bivalvia yang terdapat di gugus Pulau Pari, Kepulauan Seribu yang meliputi ekosistem lamun, terumbu karang, hutan, dan mangrove. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.